Memang harus pintar-pintar baca peluang aja sih. Oke. Yang pertama itu, kemudian saya rasa untuk teman-teman semua pasti punya inovasi-inovasi mungkin belum didokumentasikan aja. Oke. Jadi jangan malas-malas untuk buat inovasi, terus kemudian dokumentasi, Oke. sehingga buat aja yang banyak gitu lah. Hmm. Jadi salah satunya pasti ada yang bagus gitu. Oke, dikolek aja ya. Jadi dikolek-kolek aja. tuliskan aja apa perbaikan-perbaikan yang dibuat Iya. setiap hari gitu ya. Kita mungkin yang awalnya sebenarnya di dalam diri kita mungkin ada ide gitu Mbak. Oke. Misalnya di dalam diri kita ada ide, tapi kalau tidak di reminder untuk melaksanakan itu atau tidak diwajibkan untuk melaksanakan itu, kadang nggak usah aja lah gitu kan. Nanti Kadang berpikir aja seperti lah, itu. iya. Cuman karena memang di budayanya di PKN sudah menerapkan improvement dan mewajibkan untuk membuat itu, otomatis ya kita juga harus melaksanakan itu gitu. Oke. Sehingga dengan adanya budaya ini akhirnya semua karyawan yang mungkin awalnya tidak tahu cara membuat SS, tidak tahu cara mengimprove sesuatu, bisa mendapatkan insight baru gitu. Maksudnya welcome back di podcast Suara di Hati. Tentunya bersama saya host yang selalu mewarnai pembukaan podcast Suara di Hati Anda, saya Norma. Dan tentunya kalau sudah saya kembali bersama podcast Suara di Hati, membawa narasumber-narasumber yang luar biasa. Kali ini saya kedatangan pemenang SS terbaik di Pekan Konvensi Improvement 2024. Tepuk tangan dulu dong. Oke, katanya tak kenal maka kenalan, karena urusan sayang atau tidak kita atur belakangan ya. Boleh dari pojok dulu, silahkan memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mbak Norma. Senang sekali saya bisa duduk di podcast ini. Perkenalkan, saya Bagus. Saya dari Departemen PAMC. Saya merupakan pemenang juara SS non-staff terbaik pada tahun 2024. Mas Bagus, masa kerjanya berapa lama? Bergabung di PKN kurang lebih 2 tahun, Mbak. 2 tahun, baik. 2 tahun sudah mengalahkan non-staff senior lainnya ya, luar biasa untuk Mas Bagus. Silahkan selanjutnya. ya Mbak Norma, selamat siang dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Irfan Erika Pangestu, biasa dipanggil Irfan. Saya dari Departemen SMP Mbak, di Section Geoteknik. Dan alhamdulillahnya saya juga sebagai pemenang juga dari SS Staff Terbaik, menemani Mas Bagus ya. Ya, jadi ini juga jadi kali pertama saya gitu. Jadi sangat senang sekali untuk diundang di podcast ini. Masa kerjanya berapa lama Mas Irfan? Kalau masa kerja mungkin lebih junior Mbak daripada Mas Bagus ya. Masih setahun 1 bulan. Saya masuk di 2024 Januari. Satu tahun sampai Januari sekarang, Februari 1 tahun 1 bulan seperti itu. Oke, luar biasa ya. Kurang dari setahun tapi juga bisa mengalahkan staff-staff senior lainnya ya. Oke. Tapi jadi penasaran nih dari Mas Irfan, sebenarnya SS yang seperti apa sih yang bisa membawa seorang Irfan Erika Pangestu yang belum setahun tapi sudah bisa menjadi juara Pekan Konvensi Improvement tahun 2024 kemarin untuk kategori SS? Oke. Ya, jadi sebenarnya untuk SS saya sendiri itu saya sedikit iseng aja sih sebenarnya pada awalnya Mbak. Ya kan, karena memang di PKN ini baru pertama kali juga sih Mbak. Pertama kali juga di PKN kan saya mengikuti Pekan Konvensi dan mengikuti SS, dan kebetulan itu juga SS pertama saya gitu. SS pertama saya. Jadi saya mengikuti SS itu pada awalnya karena ada masalah kan, masalah kecil lah yang ada di departemen atau section saya gitu, yang saya rasa itu bisa kita lebih optimalkan gitu. Sehingga ya saya coba-coba untuk ngulik gitu, untuk ngulik terkait dengan apa yang bisa diimprove, sehingga dari hal kecil itu bisa mungkin berimpact lebih besar daripada yang effortnya gitu. Jadi effortless tapi hasilnya oke. Luar biasa. Itu masalahnya tentang apa sih biasanya Mas Irfan? Kalau masalahnya sebenarnya itu pada awalnya kan
terkait dengan monitoring, Mbak. Monitoring kestabilan lereng kan. Nah, sebelumnya kan PKN secara monitoring kestabilan lerengnya update monitoring reportnya itu sebulan sekali gitu. Nah, pada geotek sebelumnya kan. Nah, setelah itu dikembangkan menjadi seminggu sekali. Nah, lebih intens ya? Lebih intens. Cuman saya rasa ini masih bisa potensi lagi. Kenapa nggak yang dari 7 hari? Kita coba untuk daily gitu kan. Jadi dengan dengan effort yang tidak seberapa, tapi kita bisa dapatkan report yang secara daily gitu. Karena kan kebetulan untuk penembakan datanya ya dari yang kita dapatkan tuh secara daily, cuman pengolahannya aja yang agak lama gitu Mbak. Sehingga apa sih yang bisa kita kembangkan dengan menggunakan ya paling enggak cost-nya 0 gitu. Bisa kita hasilkan yang lebih daripada itu. Jadi dari hasil monitoring itu yang awalnya 7 hari bisa kita kembangkan jadi daily gitu Mbak, share reportnya. Sebenarnya kerugiannya apa sih kalau misalnya kita dari yang 7 hari tadi, apalagi tadi udah bicara cost ya, SS-nya gitu ya Mas. Dari sisi biaya kita seperti apa sih atau inovasinya dalam bentuk apa sih yang Mas Irfan buat sebenarnya gitu? Ya jadi kalau inovasinya kan dari reportnya itu kan seminggu sekali awalnya Mbak. Nah itu kan kita membutuhkan waktu yang lama dalam pengolahannya dari ditembak sama survei, kemudian kita olah pakai Excel, kemudian kita masukkan software ArcGIS lagi, kemudian kita masukkan PowerPoint lagi. Kan biasa kalau pelaporan dalam bentuk PowerPoint ya panjang Mbak. Nah sehingga wah ini kayaknya terlalu panjang memakan waktu yang lama gitu kan, sehingga kita cobalah menggunakan ada software gratis namanya Tableau Mbak. Tableau ini sebenarnya ada yang berbayar, ada yang gratis, tapi kebetulan pada saat itu saya coba searching oh ternyata ada yang gratis nih. Dan itu fiturnya lumayan oke juga Mbak, karena sebelumnya kan reportnya kita hanya kirim di grup ya. Nah kemudian dengan adanya Tableau ini yang kita pakai yang gratis, bukan crack ya ini ya, yang kita benar-benar literally gratis, itu bisa hasil reportnya itu kita bisa akses oleh seluruh karyawan menggunakan website gitu Mbak. Jadi langsung ketika kami olah, setelah kami update, maka teman-teman yang punya linknya itu bisa mengupdate, bisa melihat juga update-nya seperti apa gitu Mbak. Jadi mengurangi mengurangi waktu pengolahan dan juga secara fleksibilitasnya juga tinggi gitu, bisa diakses oleh seluruh orang tanpa harus download real time juga gitu ya. Luar biasa. Jadi sebenarnya kegelisahannya ibaratnya bukan gampang ya, tapi dari kegelisahan yang biasa yang tadinya kenapa sih reportnya harus lama banget diterima, harus lama banget dibaca, ternyata bisa menjadi sebuah inovasi dan bisa mengalahkan inovasi-inovasi lainnya gitu ya. Luar biasa. Kalau dari Bagus sendiri, inovasi seperti apa sih yang bisa membawa seorang Bagus yang baru 2 tahun nih gitu untuk menjadi pemenang SS untuk kategori non-staff? Oke Mbak Norma, jadi inovasi yang saya buat kemarin itu awalnya juga seperti Mas Irfan ini, iseng-iseng aja. Atau ini kalian kolaborasi ya sih? Enggak sih Mbak. Beda-beda ya. Jadi itu dari pekerjaan harian saya yang cuma input terus kemudian melaporkan seperti itu, saya coba kembangkan nih. Jadi inovasi yang saya buat kemarin itu tentang monitoring unit rental. Nah, monitoring unit rental itu sebelumnya banyak sekali datanya. Nah, sehingga kalau kita mau ngecek satu-satu itu kan terlalu makan waktu dan cukup membosankan. Nah, itu kemudian saya kemas menjadi bentuk dashboard di Excel. Sehingga bukan cuma saya saja yang bisa menganalisa, user-usernya juga bisa menganalisa seperti itu. Jadi mereka bisa tahu ya produktivitinya atau gimana sih gitu? Di dashboard itu cukup lengkap dari jam kerja alat, kemudian fuel consumption-nya, kemudian ada juga cost yang sudah dikeluarkan dari masing-masing departemen seperti itu. Nah, Mas Bagus kan kalau kita itu kan harus memang pekerjaannya kan adalah ya kita harus monitoring alat-alat rentalnya, fuelnya seperti apa, produktivitinya seperti apa. Nah, sebelum ada inovasinya Mas Bagus ini, jadi proses monitoringnya itu seperti apa? Kalau sebelumnya itu kan kalau unit rental itu pencatatannya itu by shift. Jadi shift pertama, shift 2 seperti itu kan cukup banyak kalau 1 bulan Mbak. Nah dari situ coba saya rangkum dan saya buat menjadi dashboard itu tadi. Jadi jadi lebih mudah gitu. Lebih mudah ya. Baik. Di dalam proses menemukan ide kreatif itu susah nggak sih?
Siapa dulu nih? Boleh. Boleh. Mungkin Mas Bagus sudah. Mas Ya, Bagus. ya. Susah nggak sih nemuin ide kreatif kayak gitu? Dibilang susah sih enggak juga Mbak. Yang penting kalau ada cash coba kita cari solusinya. Kemudian setelah itu kita kemas menjadi suatu produk yang sekiranya orang-orang tertarik gitu. Cari solusi, ada case, cari solusi dan dikemas gitu ya. Dikemas menjadi. Jadi udah berapa SS-nya dalam setahun Mas Bagus? Kalau 2024 kemarin ada 7. Wah. Berarti setiap hari menemukan masalah atau gimana sih Mas Bagus? Tidak setiap hari juga. Setiap bulan sih sering menemukan masalah, cuma kadang-kadang enggak saya laporkan aja. Kalau dari Mas Irfan sendiri susah nggak sih? Kan biasanya nih kalau orang-orang tuh adalah untuk mencari-cari masalah tuh kalau dicari-cari nggak ketemu, giliran nggak dicari tuh masalah ada aja gitu. Itu gimana sih Mas Irfan supaya bisa menemukan ide-ide kreatif untuk bisa diselesaikan di pekerjaan? Oke. Jadi kalau kesulitan sebenarnya itu tergantung lagi sih Mbak. Bisa jadi sulit, bisa jadi mudah. Karena sebenarnya kalau dari case saya kan itu mengambil masalahnya itu dari pekerjaan sehari-hari. Sebenarnya bukan masalah juga sih, cuman ada hal yang bisa lebih kita improve gitu kan Mbak. Dari hal itu kan kita bisa optimasi lagi. Nah, kesulitannya itu adalah karena kan itu berkaitan dengan dashboard tadi kan Mbak. Sama kurang lebih dashboard juga, cuman menggunakan software yang berbeda kan. Nah, dashboard ini Ciri kan khas Gen Z banget ya kalian ini ya, mainnya udah teknologi ya. Teknologi. Benar. Ya jadi itu, karena kan saya basicnya bukan orang IT gitu kan. Otomatis kan kita harus belajar lagi tuh terkait dengan software atau teknologi apa yang bisa kita pakai gitu. Nah, mungkin kesulitannya di situ bagaimana cara kita mengolahnya. Karena kan awalnya saya nggak tahu tuh pakai softwarenya gimana. Otomatis kita harus effort untuk cari sendiri gitu. Cara untuk mengolahnya, kemudian ini hasilnya bisa seperti apa, itu kan kita kembangkan sendiri. Nah, jadi dengan kita bisa mau mencoba hal baru, kita mau mencoba mempelajari teknologi yang ada sekarang. Karena kan sekarang makin canggih, Mbak. Bahkan kan mungkin ya kalau mungkin saat ini kita bingung mau SS apa, bisa tanya AI Mbak. Kira-kira ada inovasi apa? Ya, kita bisa tanya gitu. kira-kira SS apa nih yang bisa kita kembangkan lagi nih menggunakan AI tersebut. Nah, ditambah dengan teknologi itu tentu saja kita bisa mengimprove lah. Karena kan eranya kita harus mendigitalisasi terkait dengan report-report tadi yang sama seperti Mas Bagus juga kan, mungkin bisa semakin real time seperti itu. Hingga sebenarnya kalau dari segi kesulitan ya lebih ke mempelajari hal barunya sih Mbak. Ya, seperti itu. Nah, tadi kan Mas Irfan dan Mas Bagus kan inovasinya tidak jauh-jauh terkait dengan teknologi ya, atau memanfaatkan kemudahan teknologi untuk mempermudah pekerjaan, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk dari sisi keamanan data perusahaan itu seperti apa sih? Oke, jadi kalau dari segi keamanan data itu kan saya pakai Tableau yang gratis. Nah, jadi untuk Tableau ini sendiri sebenarnya itu bisa diakses siapapun, diakses siapapun, sehingga ya ada potensi tadi mungkin bisa diakses orang lain gitu kan Mbak. Nah, dari segi keamanan. Nah, jadi kami juga membuat selain daripada SS ini kan hasil akhirnya adalah standarisasi gitu Mbak. Jadi di standarisasi kami adalah dengan website open source yang bisa diakses tadi oleh seluruh karyawan ini, otomatis kan bisa aja ada karyawan yang resign kan setelah tahu linknya. Nah, itu kan bisa aja masih dia buka kan Mbak. Nah, kami coba buat di IKA itu ya, instruksi kerja kami buat untuk setiap 3 bulan sekali ya, minimal 3 bulan sekali kita update linknya. Sehingga nanti ya orang-orang mungkin sudah di luar daripada PKN ya udah nggak bisa akses lagi gitu Mbak. Jadi tetap terjaga dan juga di website open source-nya ketika di search juga kami bisa hidden gitu. Sama seperti mungkin ya sosmed lain kan Mbak. Kita bisa private lah yang kita upload gitu. Hanya yang di accept yang bisa hanya, lihat ya. Hanya yang punya link lah ibaratnya. Kalau dia search di keywordnya nggak ketemu gitu. Seperti itu. Kalau dari sisi Bagus sendiri untuk keamanan data kita seperti apa? Kalau dari SS yang saya buat kemarin itu, karena itu bentuknya masih dalam format Excel, jadi itu cukup aman Mbak. Jadi khusus orang-orang yang
5 folder tersebut yang bisa mengakses. Oke, karena terbatas di lingkup internal kita ya. Oke, penasaran nih kalian dengan SSSS yang luar biasa, kemudian dengan ciri khasnya Gen Z dengan pemanfaatan teknologi. Di departemen kalian sendiri sebenarnya budaya untuk berinovasinya itu seperti apa sih? Ya, itu budayanya sendiri sih ya biasanya dari atasan mensupport gitu Mbak. Karena kan dari Mbak Norma juga ada target, kan? Mereminder terus ya kan, jadi otomatis dikejar ya. Ya dikejar juga kan gitu. Sehingga dengan adanya SS ini sendiri itu juga membuat kami juga berkembang gitu Mbak. Mungkin kalau nggak ada nggak ada sistem SS gini nih, bahkan mungkin bisa aja nggak terjadi SS yang kami buat gitu Mbak. Karena kan tidak harus bisa di perusahaan lain kan, tapi kalau di PNN harus, jadi sehingga kita dipaksa untuk membuat inovasi, dan itu pun juga ya menghasilkan hasil yang baik juga bagi kita kan. Nah, jadi ya budayanya dari departemen kami ya juga mereminder untuk SS-nya seperti apa, dan open juga untuk diskusi sih Mbak terkait dengan SS ini juga, terutama ke Pak Brance gitu terkait dengan SS ini. Kalau dari Bagus sendiri, budaya untuk berinovasi di departemennya sehingga bisa mengantarkan nih Bagus yang ibaratnya non-stop, baru 2 tahun pula kan gitu ya. Tapi budaya untuk berinovasinya, apalagi udah bisa sampai buat 7 SS yang biasanya kata sebagian orang susah banget nemuin ini SS-nya harus gimana gitu. Oke Mbak Norma, jadi kalau dari departemen saya itu yang PMC itu, kami itu rutin melakukan pertemuan Mbak. Jadi setiap minggunya pasti ada sekali pertemuan. Nah di situ kami akan sharing knowledge dan juga nge-push nih teman-teman yang belum buat SS nih, coba dibahas sama-sama kira-kira apa yang bisa dibuat SS. Gitu. Oke, jadi dicariin bareng-bareng ya case-nya, masalahnya gitu. Nah saya penasaran, kira-kira teman-teman di departemen masing-masing punya mentor atau role model nggak sih terkait dengan budaya inovasi ini? Mulai dari Bagus dulu. Kalau di departemen saya itu dari kami semua sepertinya menjadi mentor Mbak. Oke, saling mengingatkan saling gitu mengingatkan. Ya. Oke. Kalau dari Mas Irfan? Ya sama sih Mbak. Ya tadi terutama dari atasan langsung yang memberanikan reminder terkait dengan SS kewajiban. Mungkin dari Mbak Norma juga yang sebelumnya mengingatkan gitu kan. Akhirnya sampai juga kami. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, Pak Brance open aja gitu terkait dengan SS itu. Makanya mungkin fun fact aja Mbak. SS ini kemarin kan SS pertama saya, dan saya diskusi dengan Pak Brance, Pak ini gimana saya buat SS kayak gini. Saya udah buat itunya kan di form itu kan Mbak. Wah bagus nih katanya bisa nih juara kan. Langsung ya, senang bisa lah kelihatan kan, wah. ya. Saya nih kan. Tapi fun fact-nya ketika setelah itu kan itu masih ada Mbak Marlina ya pada saat itu yang mengurus terkait itu. Katanya harus minimal nilai berapa gitu ya. Saya agak lupa juga. Wah, nilai saya di bawah itu yang dia dibilang gitu, dan akhirnya ya wah nggak jadi, agak pesimis ya, wah nggak jadi masuk nih, apa Brance-nya saya nggak jadi masuk. Tapi ternyata pas kemarin diumumkan infonya, wah Sirpan itu masuk ternyata, jadi senang lagi lah gitu Mbak. Jadi ya dari atasan juga suportif lah terkait dengan itu. Artinya atasannya mendukung, jangan-jangan setiap melihat tim MOD yang dipikir adalah aduh SS saya gimana nih gitu ya. Nah untuk implementasinya sendiri, teman-teman ada kesulitan nggak sih ketika di departemen gitu? Kemudian ketika itu ada kesulitan, bagaimana sih teman-teman? Kan kadang-kadang kita tidak selalu untuk bisa berinovasi gitu ya, tapi ketika ada stuck seperti itu, teman-teman ngatasinnya bagaimana sih? Oke, jadi untuk terkait dengan kesulitan di departemen, lebih ke ini sih Mbak, pada awalnya saja. Pada awalnya saja kan, karena kalau kita membuat improvement itu pasti ada kebiasaan lama yang digantikan gitu dengan kebiasaan yang baru. Otomatis kan kadang berbeda gitu secara habitnya. Jadi butuh waktu untuk mengalami itu untuk menjadi kebiasaan baru gitu. Sehingga tapi kan lama kelamaan juga yang awalnya mungkin kita masih bingung, kayak tadi kan itu harus kita mengolahnya secara daily, namun pakai software yang baru. Otomatis kan saya ada anggota juga yang harus saya ajari untuk mengolah itu. Nah ketika saya cuti juga mungkin ada yang membackup untuk pengolahannya seperti itu. Nah
itu kan PR-nya adalah kita sharing terkait bagaimana sih cara mengolah datanya. Kesulitannya itu mungkin pada awalnya. Tapi lama-kelamaan kan setelah udah tahu caranya, cara mengolahnya seperti apa, itu udah gampang gitu, ya kan? Sehingga kedepannya itu udah menjadi habit yang baru. Sehingga sistemnya itu udah berjalan seperti yang kita inginkan lah. Seperti itu. Jadi sebenarnya lebih memudahkan pekerjaan gitu ya. Karena dengan pengolahannya yang butuh waktu agak lama tadi, sehingga kita bisa mengolah lebih cepat sebenarnya. Dari Bagus sendiri gimana? Baik, itu tadi kalau dari Irfan ya, kalau dari Bagus sendiri ada kesulitan gak sih dalam melaksanakan implementasi terhadap inovasi-inovasi yang dibuat? Dan misalnya ketika ada kesulitan itu bagaimana sih Bagus dan mungkin timnya untuk mengatasi kesulitan itu? Oke, kalau kesulitan sih pasti ada Mbak. Dari setiap inovasi yang kami buat itu pasti ada kesulitan. Cuma seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa setiap minggu itu kita selalu melakukan pertemuan rutin, sehingga kalau ada kesulitan kita bisa bahas bersama seperti itu. Jadi artinya ya kesulitan itu harusnya pasti ada ya, supaya kita bisa terus melakukan inovasi gitu ya. Tapi bagaimana Bagus dan tim itu bisa berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah itu tadi ya. Kalau saya ngeliat sih ada 2 item yang berbeda tapi mirip ya. Kalau dari tim Bagus itu adalah diselesaikan bersama gitu. Jadi setiap masalahnya ketika ada masalah didiskusikan bersama dengan tim. Kalau dari sisi Irfan tadi ya bagaimana mengajari supaya orang mau untuk bisa berubah, dan ternyata dari perubahan-perubahan itu kita bisa menemukan inovasi-inovasi lagi gitu ya. Kalau seperti yang dikatakan Irfan sama Bagus tadi, sudah tahu ya bahwa kita tuh di PKN adalah programnya wajib SS ya, wajib berinovasi gitu ya. Entah itu SS, QCC atau QCP. Nah, kalau dari pandangan Bagus dan Irfan, pertama sebagai Gen Z, yang kedua sebagai karyawan baru lah ya, belum tergolong lama, pandangannya terhadap program wajib SS ini seperti apa sih? Ya, pandangannya sih terkait SS ini sangat baik sekali sih Mbak. Maksudnya dalam artian kan kita mungkin yang awalnya sebenarnya di dalam diri kita mungkin ada ide gitu Mbak. Sebenarnya di dalam diri kita ada ide, tapi kalau tidak di reminder untuk melaksanakan itu atau tidak diwajibkan untuk melaksanakan itu, kadang nggak usah aja lah gitu kan. Kadang berpikir seperti itu. Cuman karena memang di budayanya di PKN sudah menerapkan improvement dan mewajibkan untuk membuat itu, otomatis ya kita juga harus melaksanakan itu gitu. Sehingga dengan adanya budaya ini, akhirnya semua karyawan yang mungkin awalnya tidak tahu cara membuat SS, tidak tahu cara membuat sesuatu, bisa mendapatkan insight baru gitu. Maksudnya tidak tahu cara memecahkan masalah. Apalagi dari MD kan juga ada event-event atau kegiatan kayak pelatihan SS, pelatihan terkait dengan improvement seperti apa. Itu kan mungkin yang dari perusahaan-perusahaan lain yang tidak ada, sehingga kita masuk di PKN mendapatkan insight itu, ya bisa menerapkan ilmu-ilmu yang hanya terpendam pada awalnya itu bisa kita keluarkan gitu Mbak. Jadi ya sangat inilah membuat kita pengen dipaksa untuk mengeluarkan ilmu yang baru dan bisa diimplementasikan di perusahaan juga seperti itu. Oke, kalau dari sisi Bagus sendiri pandangannya seperti apa nih Gus? Program wajib inovasinya perusahaan. Baik Mbak Norma, menurut saya itu program yang sangat bagus. Jadi memang kita harus dipaksa dulu supaya terbiasa. Apalagi kan kalau hadiahnya ditambah jadi lebih banyak gitu kan. Nah itu makin kan semangat ya. Akan memberikan semangat tersendiri untuk kita semua. Oke, baik, terima kasih insight yang luar biasa ya kalau udah mengandung hadiah ya gitu. Baik, Mas Bagus dan Mas Irfan ini paling ini ya, sebenarnya boleh bagi tips dan trik nggak sih bagaimana sih bisa, yang pertama bisa memunculkan inovasi, kemudian bisa melaksanakan inovasinya, dan yang lebih penting adalah bagaimana sih untuk bisa konsisten berinovasi. Apalagi Mas Bagus sama Mas Irfan tadi, kalau padahal target perusahaannya cuma 2, tapi mereka bisa buat lebih dari 5 gitu kan. Itu bagaimana, bagi tips dan trik dong supaya pendengar atau mungkin penonton podcast Suara di Hati juga bisa terinspirasi untuk menjadi sang juara inovasi SS. Oke, jadi paling untuk terkait dengan tipsnya sih, mulai dari lihatlah sekitar kita ini, maksudnya berawal dari pekerjaan yang setiap hari itu Mbak. Gak harus sebuah masalah yang besar kan ya, maksudnya SS kan dari hal-hal kecil bisa kita perbaiki gitu.
dari hal kecil apa ya sekiranya kayak yang kayak saya kan tadi terkait dengan monitoring, ternyata kita bisa maksimalkan dengan adanya teknologi. Nah, jadi apalagi kedepannya kan teknologi akan semakin canggih gitu Mbak, dan di luar sana kan banyak software ya yang gratis gitu, nggak harus yang berbayar gitu. Nah ditambah lagi ada tadi AI yang tanya aja sama ChatGPT juga bisa Mbak. Itu bisa membantu. Sebenarnya jangan dijadikan ChatGPT itu untuk hanya bertanya hal-hal yang lain lah. Maksudnya bisa untuk membantu kita gitu, untuk menyempurnakan kira-kira ide-ide apa yang bisa kita kembangkan. Misalnya untuk departemen ini apa yang berkaitan dengan misalnya software. Karena kan di PKN sendiri kebanyakan kita bermain dengan laptop juga ya, apalagi kita yang di office ini kan, sehingga ngurusinnya data gitu kan, sehingga sebenarnya banyak hal yang bisa dieksplor lagi kayak dashboard kayak Mas Bagus gitu kan, kayak saya juga terutama yang berkaitan dengan pekerjaan report gitu, sebenarnya bisa diaplikasikan yang lebih canggih lagi dengan yang gratis. Jadi kita bisa mengulik-ngulik sih, tipsnya mengulik untuk teknologi yang terbaru itu seperti apa yang bisa kita implementasikan. Nggak harus orang IT juga, mungkin bisa sharing juga dengan teman-teman dari MIS ya terkait dengan apa ya, mungkin bisa kalau skala besarnya bisa dijadikan kayak tadi QCP ya, mungkin kalau skala kecilnya SS, kalau besarnya bisa bekerjasama dengan MIS ya. Jadi itu sih menurut saya nggak harus dari hal yang besar, dari hal yang kecil dengan cost yang mungkin bisa seminimal mungkin kita bisa implementasikan menjadi hal yang impactnya lebih besar gitu. Seperti itu sih menurut saya. Oke, luar biasa. Boleh minta tips dan trik juga dong untuk dari Mas Bagus, gimana sih supaya yang katanya nih kan kalau saya kan hari ini membawa juara-juara kelas inovasi, katanya nih rumor yang beredar adalah untuk orang-orang yang biasanya di office atau ngerjain data itu susah banget nemuin SS gitu. Tapi ternyata kita hari ini mematahkan mitos itu. Ternyata sang juara kita itu adalah justru dari orang-orang yang banyak berkutik dengan data gitu kan. Nah, kalau dari Bagus sendiri tips dan triknya supaya bisa tetap punya inovasi yang luar biasa, konsisten itu seperti apa sih? Oke, Mbak Norma. Jadi kita memang harus pintar-pintar baca peluang aja sih. Pertama itu, kemudian saya rasa untuk teman-teman semua pasti punya inovasi-inovasi, mungkin belum didokumentasikan aja. Jadi jangan malas-malas untuk buat inovasi terus kemudian dokumentasi. Sehingga buat aja yang banyak gitu lah. Jadi salah satunya pasti ada yang bagus itu. Dikolek aja ya. Jadi dikolek-kolek aja. Tuliskan aja apa perbaikan-perbaikan yang dibuat setiap hari gitu ya. Nanti dari perbaikan-perbaikan yang kecil itu bisa muncul perbaikan-perbaikan yang luar biasa. Atau bahkan nanti bisa jadi QCP kalau kata Mas Irfan tadi ya. Dan tentunya ketika kita bermain dengan data, yang perlu diperhatikan adalah sekuritasnya dan juga kolaborasi dengan departemen yang menjadi kewajiban itu gitu ya. Baik, Mas Irfan dan Mas Bagus, biasanya pertanyaan yang paling disukai, kira-kira pengen nyampein pesan apa nih untuk penonton dan juga pendengar podcast Suara di Hati yang hari ini mendengar podcast kita kali ini? Oke, untuk teman-teman semua khususnya karyawan PT PKN, jadi jangan lupa untuk menunaikan kewajibannya untuk membuat SS. Kemudian jangan lupa didokumentasikan ya. Jadi kalau didokumentasikan tuh kita bisa tahu nih kira-kira apa saja yang sekiranya bagus untuk kita buat jadi SS. Gitu ya. Oke, luar biasa. Jadi jangan lupa ditulis kerjakan apa yang kamu tulis dan tulis apa yang kamu kerjakan, kira-kira gitu ya. Mas Bagus ya. Baik, kalau dari Mas Irfan sendiri silakan. Oke, ya. Jadi kalau dari saya sendiri sih ya seperti Mas Bagus bilang ya, jadi SS kan di PKN hukumnya wajib ya, harus ditunaikan minimal 2 setahun ya. Jadi mungkin bisa dari hal-hal kecil tentu saja SK, tidak harus hal yang besar. Dan menurut saya pentingnya adalah untuk mengulik lebih dalam terkait dengan apa masalah-masalah kecil yang bisa kita selesaikan gitu Mbak. Jadi dari mungkin yang awalnya itu sulit bagi kita, namun ternyata ada peluang di sana bisa kita kembangkan lebih. Kenapa tidak kan? Maksudnya
agar pekerjaannya kita juga bisa lebih mudah gitu ya kan, dengan bantuan teknologi yang seperti saya sampaikan juga sebelumnya. Ya kedepannya hal-hal yang mungkin kita kira susah itu bisa lebih mudah dikerjakan dan lebih efisien menggunakan bantuan yang teknologi yang ada gitu Mbak. Jadi ya, dan itu nggak hanya dari dari lingkungan kita saja, mungkin bisa dari LinkedIn misalnya kan, sudah banyak sekali website ataupun platform yang kita bisa interaksi langsung dengan karyawan-karyawan dari perusahaan lain kan. Nah bisa aja kita dapat ide-idenya dari LinkedIn itu sendiri. Ada mungkin yang sharing postingan terkait dengan inovasinya. Bukan nyari lowongan kerja kan? Ya, tidak Mbak. Yang terutama wajib adalah SS. Itu tujuan utamanya. Ya jadi itu sih Mbak. Dengan kita bisa manfaatkan platform-platform yang bisa meningkatkan pengetahuan terkait dengan bidang kita lah, seperti itu Mbak. Seperti itu sih dari saya. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber yang luar biasa pada hari. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan tips dan triknya untuk rekan-rekan supaya inovasinya tetap konsisten, implementasinya tetap berjalan, dan konsistensinya untuk melaksanakan inovasi itu terus ada adalah mari kita menuliskan apapun, sekecil apapun inovasi yang kita temukan gitu ya. Jadi jangan takut, ini SS ku terlalu kecil gitu ya, atau saya harus membuat suatu SS yang besar. Tuliskan aja dulu, nanti di antara banyaknya tulisan atau inovasi-inovasi yang teman-teman kerjakan, pasti akan ada suatu inovasi yang membawa ke inovasi yang lebih besar, sehingga mungkin teman-teman adalah sang juara berikutnya yang akan duduk di sini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih untuk selalu mendengarkan podcast Suara di Hati. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber yang luar biasa. Saya Norma pamit undur diri bersama dengan narasumber sang juara kelas inovasi SS tahun 2024. Terima kasih dan semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih.